Pembelajaran 1. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. 4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Ayo membaca. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh dari tempat semula. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara alat gerak pasif dan aktif membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi sehingga dapat menggerakkan tulang. Otot menempel pada tulang dan rangka manusia. Jika otot bergerak secara tidak langsung, tulang dan kerangka manusia juga akan ikut bergerak. Nah, mari kita lihat video berikut untuk melihat cara kerja tulang dan otot. Di dalam sistem gerak terdapat dua alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Perpaduan antara otot dan tulang itulah yang dapat menghasilkan gerak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Nah, perhatikan contoh paragraf berikut. Mari kita tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, tadi kalian sudah diberikan contoh tentang cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Sekarang, ayo berlatih. Temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf berikut. Nah, kalian sudah bisa menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Sekarang, mari kita belajar mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ayo menulis. Perhatikan contoh. Selanjutnya, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ayo berdiskusi. Nah, kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dan juga membuat paragraf dari sebuah ide pokok. Sekarang, mari kita diskusikan kembali tentang ide pokok suatu bacaan. 1. Menentukan ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf,
di tengah paragraf atau di akhir paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas yang disebut juga kalimat pendukung atau pengembang. Fungsi ide pokok, yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok: membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut yang merupakan masalah utama yang dibahas dan diungkapkan. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok. 2. Mengembangkan ide pokok. Saat mengembangkan ide pokok, kamu harus membuat kalimat-kalimat yang berkaitan dengan ide pokok. Kalimat-kalimat tersebut harus membentuk kesatuan yang padu dalam sebuah paragraf. Berikut langkah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. A. Susunlah kalimat utama dari ide pokok tersebut. B. Tulislah beberapa kalimat yang menjelaskan ide pokok tersebut. C. Baca kembali paragraf yang telah disusun. Perbaiki jika terdapat kesalahan.